Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi la haula wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'du. Hadratul kiram, para alim, para ulama, para guru, para kiai, wabil khusus DKM Masjid Jami' Ar-Rahmah beserta seluruh jajarannya. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada mereka sehingga mereka dapat berkhidmat untuk kemakmuran Masjid Jami' Ar-Rahmah yang kita cintai ini. Jamaah salat subuh berjamaah yang saya hormati dan mudah-mudahan senantiasa dalam ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dialah zat pemilik sejati bagi segala puji dan syukur. Semoga kita semua dengan segala nikmat dan karunia-Nya tetap dipilih untuk senantiasa bertaqarrub kepadanya dan dimasukkan sebagai hamba-hambanya yang soleh. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat serta salam itu juga tercurah kepada kita semua sebagai pengikutnya. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita teruskan kajian sirah nabawi kita. Kali ini tentang halful fudul, perjanjian kesepakatan, dan mudah-mudahan kalau cukup sampai perjalanan beliau yang kedua ke Syam. Namun sebelumnya mari kita bacakan suratul Fatihah, wabil khusus untuk pengarang kitab yang kita gunakan kitabnya dalam kajian ini. Semoga mereka semua mengizinkan kita untuk mendapatkan manfaat dari kitabnya. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dzurriyyati wa ahli baitil kiram wa jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wasyuhada'i was salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifin al mukhlasin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan li Syekh Umar Abdul Jabbar wa Syekh Afif Al-Khudri wa Syekh Ja'far Al-Barzanji wa ghairuhum. Anna Allah ayyu'la darajatuhum fil jannah wa nafa'ana Allah bi'ulumihim wa asrarihim fid dunya wal akhirah wa ila jami' arwahim minal jama'ah. Ghafarallahu lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها
وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid dharain. Bismillahirrahmanirrahim. Halful fudul. Kesepakatan damai, perjanjian damai. Wa 'inda ruju'i Quraisyin min harbil fijjar tada'u li halfil fudul. Ketika orang Quraisy kembali dari perang Fijar atau Pujar, mereka semua sepakat untuk mengadakan perjanjian damai. Fatamma Darul Abdillah bin Jud'an At-Taimi ahadi ru'asa'i Quraisyin. Mereka semua berkumpul di rumah Abdullah bin Jud'an At-Taimi, salah seorang ketua dari Quraisy atau tetua, tokoh. Wa kanal mutahalifuna Bani Hashim. Yang datang pada pertemuan itu, dalam perjanjian itu, pertemuan itu, Bani Hashim, dua dari Bani Hashim, wa Bani al-Mutallibi Abdi Manaf, dua orang dari Bani al-Mutallib bin Abdi Manaf, wa Bani Asadi ibni Abdul Uzza, dua orang dari Bani Asad bin Abdul Uzza, wa Bani Zuhra bin Kilab, dua orang dari Bani Zuhra bin Kilab, wa Bani Taimi bin Murrah, dua orang dari Bani Taim bin Murrah. Tuhaliku wa tu'aqidu alla yajidu bi Makkata madluman min ahliha aw min ghairihim min sa'irin nas illa qamu ma'ahu hatta turadda ilahi mudlimatuhu. Mereka mengadakan kesepakatan, berjanji, bersepakat bahwa tidak ada lagi di Mekah orang yang dizalimi, penduduk asli maupun pendatang. Kecuali kalau seandainya ada, illa qaumu, kecuali mereka akan melakukan atau
bersepakat untuk berjuang mengembalikan hak-hak yang didzalim itu. Jadi kesepakatan damai bahwa di antara mereka tidak ada lagi yang dizalimi. Tetapi apabila terdapat orang yang dizalimi, mereka semua akan bersepakat untuk memintakan atau menagih atau mengganti orang yang dizalimi itu sampai haknya dibayarkan. Waqad hadara hadzal halqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'a a'mamihi. Di dalam pertemuan itu hadir juga Rasul yang usianya kala itu kira-kira 20-an, karena bersama pamannya. Wa qala ba'da an syarafahullah birrisalati, saat beliau menjadi rasul, beliau berkomentar tentang perjanjian damai ini. Laqad syahidtu ma'a umumati halfan fi dari Abdullah bin Jud'an ma ahabbu anna li bihi humran na'ami. Aku telah menyaksikan suatu perjanjian damai di rumah Abdullah bin Jud'an yang aku sukai, yang lebih aku sukai dibanding aku diberi humran ni'am, unta merah. Jadi unta merah itu di Arab saat baginda Rasul, saat beliau ada, itu merupakan unta dan kendaraan yang termewah. Jadi kita sendiri kalau di sini belum bisa membedakan unta ya unta, tapi ada humran ni'am, unta merah. Jadi kalau sekarang kira-kira Rubicon lah. Jadi termahal lah. Jadi bandingannya kalau sekarang kira-kira lah. Beliau lebih senang menghadiri perjanjian itu dibanding diberi unta merah. Walau du'itu bihi fil Islam la ajibtu. Kalau seandainya ada perintah di dalam Islam ini untuk melakukan perdamaian dengan satu kaum, maka aku pasti akan melaksanakannya. Jadi kemarin kita lihat di sana peran Rasulullah tidak digambarkan dalam perang Badar itu. Meskipun di Rahiqul Makhtum Rasulullah sebagai akomodasi ya, membantu. Artinya terlihat bahwa beliau tidak bersemangat untuk melakukan perang. Ini bawaan dari Rasul ya. Bahwa membunuh itu jadi ada ciri khas. Jadi keterlibatannya, kalaupun ada keterlibatannya, tidak menjadi pembunuh. Wadzalika li'annahu alaihi salatu wassalam mab'usun bimakarimil akhlak wa hadza minha. Karena memang sesungguhnya Rasul diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Dan perjanjian damai ini bagian dari akhlak mulia. Waqad aqarra dinul islami katsiran minha. Dan kita tahu bahwa di dalam agama Islam banyak ajakan perdamaian. Damai. Yarshudu ila hadza qauluhu sallallahu ila hadza qaulihi sallallahu alaihi wasallam bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Wa qad da'a bihadzal half fa katsiruna fansafu. Dan beliau mengingatkan kaum Quraisy saat itu untuk benar-benar mentaati perjanjian damai yang sudah disepakati di rumah Abdullah bin Jud'an. Jadi pada saat Rasul sudah jadi Rasul, diangkat jadi Rasul, beliau mengingatkan kembali itu bahwa ada perjanjian yang harus kita sepakati. Dan Rasul mengajak selalu untuk orang Arab, orang Quraisy itu untuk tetap menyepakati kalau tidak dibatalkan
Itu dia eh, tentang perjanjian setelah perang Fijar yang kira-kira sampai 4 tahun. Kita teruskan dengan rihlatuhu ila Syami al-marratis tsaniyah. Perjalanan ke Syam untuk yang kedua kalinya. Walamma balagat sinnuhu alaihi salatu wassallama alaihi salatu wassalamu 25 sanatan safara ila Syami al-murrata as-saniyah. Ketika beliau sampai usianya 25 tahun, beliau safara, melakukan perjalanan ke Syam untuk kedua kalinya. Wa dzalika anna Khadijah binta Khuwailid al-Asadiyah, itu karena Khadijah bin Khuwailid al-Asadiyah kanat sayyidatan tajiratan dzata syarafin wa malin, seorang saudagar terkemuka yang memiliki kedudukan tinggi di mata orang-orang Quraisy dan juga pemilik harta konglomerat. Tastajirur rijala fi maliha wa tudarru bihim iyyahu. Selalu menyewa orang untuk memperdagangkan barangnya, menjualkan barangnya, lalu keuntungannya dibagi. Jadi bukan diupah, dihitung untungnya, dibagi. Falamma sami'at anis sayyidi minal amanati was sidqil hadithi, ketika Sayyidah Khadijah mendengar tentang baginda Rasul, soal amanah beliau, soal kejujuran perkataan beliau, malam ta'rifhu fi ghairihi hatta sumahu qaumuhu al-amin. Di mana dua hal ini, amanah dan kejujuran dalam berkata, tidak ditemui seperti beliau di kaumnya, di diri pada orang lain. Di orang lain tidak ada yang seamanah beliau, tidak ada yang sejujur beliau. Itu sebabnya sejak itu beliau dikenal samahu qaumuhu al-amin. Kaumnya, orang-orang Mekah, kaum Quraisy Mekah menjulukinya sebagai al-amin, orang yang sangat dipercaya. Istajarathu liyukhrija fi maliha ila Syami tajiran. Meminta membayar Rasulullah, mengupah Rasulullah untuk mendagangkan, untuk menjualkan barang dagangannya ke Syam. Wa tu'tihi afdala ma kanas tu'ti ghairah. Dan saat beliau terima, terjadi kesepakatan, nanti diceritakan setelah ini. Maka Khadijah karena begitu yakin Rasul dengan kejujuran dan keamanahan Rasul, begitu sepakat, maka kalau kita agen mungkin ya, kalau saya bayangkan itu agen, Siti Khadijah itu agen yang orang lain bisa menjualkan barangnya. Begitu ada kesepakatan antara Rasul dengan Sayyidah Khadijah, itu hampir seluruh barang dagangannya suruh dibawa. Itu karena saking yakinnya bahwa Rasul amanah dan jujur. Dan tidak pernah sebanyak yang diberikan kepada Rasul itu kepada orang lain.
Fasafara ma'a gulamihi Maisarah. Dan dia ditemani, dikawal juga oleh pembantu Sayyidah Khadijah yang namanya Maisarah. Maisarah ini bukan cewek, laki-laki. Faba'a wabta'a wa rabaha ribhan adiman. Dalam jual beli itu jual beli. Jadi dari Mekah membawa sesuatu dijual, beli lagi di situ. Jadi tidak hanya menjualkan barang dari Mekah, bisa beli dari situ dijual lagi. Jadi jual beli, bukan hanya barang dagangan habis pulang, bukan begitu. Karena ini perjalanan yang membutuhkan waktu. Jadi mustahil dilakukan barang dagangan selesai balik gitu. Jadi kalau perlu jual beli. Dan mendapatkan keuntungan yang sangat besar saat itu. Wa dhuhara lis-sayyidil karim fi hadis safarati minal barakah. Dan tampak dalam perjalanan ini penuh berkah. Mahabbabahu fi qalbi Maisarati gulami Khadijah, yang sangat menyenangkan hati Maisarah. Nah, ini kalau di sini tidak dijelaskan tentang perjalanan Rasul yang kedua berhenti di Basra ketika waktu usia yang pertama itu berhenti. Di Barjanji diceritakan. Cuma tidak diceritakan apakah itu pulangnya atau berangkatnya mampir di Basra. Sebelum itu, ini juga tidak menceritakan detail. Di dalam bahasa Arab, orang Arab, jadi Rasul ini diasuh dalam pengasuhan, ya, perlindungan, pemeliharaan Said Abu Thalib. Setelah menyadari Said Abu Thalib semakin tua, Said Abu Thalibnya menyadari semakin tua, dan beliau hanya kerjanya menggembala, sementara usia Said Abu Thalib semakin tua. Said Abu Thalib agak gelisah agar Nabi pindah pindah kerjaan, karena dia gembala nih, sebesar-besarnya gembala tentu tidak terlalu seperti pedagang. Akhirnya Said Abu Thalib berpikir, karena sudah besar, kalau kemarin kan usia 20 tahun, masih terlalu muda, sekarang usianya 25 dan sudah matang. Artinya kalaupun terjadi sesuatu atas beliau bisa melakukan perlawanan. Jadi kekhawatirannya sudah berkurang. Meskipun ada, ingat pesan Rahib Buhairah atau Jerjus ya itu. Tapi karena beliau menyadari bahwa usianya semakin tua, Said Abu Thalib akhirnya berpikir agar Rasul pindah kerja untuk berdagang. Lalu beliau berunding dengan Atikah. Di bahasa Arab itu kita kenalnya paman. Abu Thalib itu paman. Jadi kita sampai sekarang ini kenalnya paman gitu ya. Bahasa Arab itu ternyata tidak mengenal kayak bahasa kita, uwa, paman uwa. Jadi kenalnya bahasa Arab itu ammun, ammatun, khalun, khalatun. Ammun, ammatun itu saudaranya ayah. Jadi tidak jelas uwa atau paman. Di mana uwa? Kalau kita kan jelas, kalau uwa dari ibu, uwa dari ayah. Kalau bahasa Arab ini nggak jelas nih, kecuali diceritakan. Dan saudara dari ibu atau saudara ayah dari ibu itu namanya khalah. Juga tidak jelas mana uwa, mana paman. Maka
alhamdulillah kita punya ilmuwan At-Tabari itu menjelaskan bahwa Said Abdullah itu anak bontot dari Abdul Muthalib dengan istri Fatimah. Jadi ayahnya baginda Rasul itu anak bontot dari satu ayah dan satu ibu. Yang tertua Az-Zubair, yang kedua Abdul Manaf itu yang kita sebut Abu Thalib. Baru yang ketiga, ketiga keempat sampai ada empat perempuan kalau nggak salah, Atika, Umaymah dan sebagainya, dan terakhir Abdullah. Jadi Abdullah itu anak terakhir dari satu ibu, Abdul Muthalib. Sementara Hamzah, Abbas dan sebagainya itu lain ibu. Jadi kalau Hamzah mungkin paman karena termuda gitu waktu itu. Lah kalau yang lainnya Abu Thalib uwa sebenarnya, kalau kita nih uwanya baginda Rasul. Ini kita tahunya pamannya. Nah, Abu Thalib ini kemudian ngobrol dengan saudara kandungnya yang perempuan, Atikah. Ngobrol, gimana nih kita punya ponakan udah mau gede, bentar lagi kira-kira mau kawin. Ini harus ada persiapan. Dia harus dagang. Ketika Atikah sepakat, ya memang harus dagang. Akhirnya saudara sekandung itu sepakat agar ponakannya melakukan perdagangan, lalu baginda Rasul dipanggil oleh Abu Thalib, Said Abu Thalib, uwa ya, uwanya dipanggil oleh uwa-uwanya ini, ditanya, dimintakan, Muhammad, kamu kan udah gede, bentar lagi nikah, mungkin perlu merubah kerjaan. Lalu apa kata baginda Rasul? Saya terima apapun yang disuruh oleh uwa. Jadi Rasul terima. Pokoknya sami'na lah. Apa kata uwanya begini, begitu, jalan. Tapi karena nggak punya modal, Said Abu Thalib ini, karena bukan orang yang mampu juga, meskipun saudagar, ya saudagar kecil lah, kira-kira. Pedagang kecil. Akhirnya Said Abu Thalib, kalau kita ngelamar kerjaan untuk baginda Rasul ke Sayyidah Khadijah. Ini tidak diceritakan di sini. Agar Sayyidah Khadijah menerima baginda Rasul untuk menjadi salah seorang yang menjualkan barang dagangannya. Sayyidah Khadijah ini karena sudah kenal paham, jadi ternyata memang hubungannya juga nggak terlalu jauh dengan baginda Rasul dengan Sayyidah Khadijah itu. Kalau Sayyidah Amin dengan Abdullah ketemu di Kilab, sementara baginda Rasul dengan Sayyidah Khadijah ketemu di Kusai. Jadi yang nggak terlalu jauh lah, ponakan juga sebenarnya, ditarik-tarik ponakan. Jadi saudaraan lah. Karena sudah mendengar soal kejujuran, keamanahan baginda Rasul, syarat apapun disampaikan oleh Abu Thalib, diterima oleh Khadijah. Ya udah, beres, ya, siap. Dan Abu Thalib ini orang tua. Sayyidah Khadijah meskipun janda 2 kali, kan masih muda juga. Ya, kalau bahasa kerennya, siap bos. Siap Pak. Ya, gitu. Suruh kemari. Akhirnya baginda Rasul datang ke rumah Sayyidah Khadijah. Di situ disepakati soal persentase pembagian untung. Ternyata memang apa yang diberikan Sayyidah Khadijah, prosentasinya
tidak seperti yang pernah diberikan oleh kepada orang lain. Sangat besar, lebih besar. Memang tidak diceritakan, tapi itu tadi diceritakan bahwa dagangannya lebih besar, prosentasinya lebih besar. Setelah sepakat, sebenarnya kalau ngelihat sifat Rasul sih sebenarnya tidak terjadi tawar-menawar. Karena karakter Rasul kan qanaah. Jadi jangan kita bayangkan tawar-menawar. Jadi ini saudagar. Sampean kalau kita direktur nih, kayak kita aja ya. Sampean kerja ini, saya gaji sekian. Terima? Siap. Jadi tidak. Jadi kalau melihat karakter Rasul, saya merasa itu tidak terjadi tawar-menawar. Karena Rasul qanaah. Lalu diceritakan, pulang dia ceritakan kepada Said Abu Thalib. Senang sekali dia. Jadi, gitu ya, kalau kita, bagus itu, ya udah, bungkus, ya, gitu. Jadi terjadi semacam itu. Akhirnya tiba waktunya, kemudian diberikan, ya kalau kita bayangkan Sayyidah Khadijah itu punya gudang itu habis dibawa semua ke Syam, dikosongin. Jadi Sayyidah Khadijah tidak pernah mengirimkan barang dagangnya sebesar yang diberikan kepada baginda Rasul. Jadi kalau kita bayangkan Sayyidah Khadijah itu merupakan konglomerat. Jadi kira-kira kalau punya gudang, habis itu gudangnya dibawa barangnya dengan beberapa kafilah. Jadi banyak rombongannya, orang-orang anak buahnya. Cuma ada pembantu pribadinya, Maisarah. Nah, dalam perjalanan lewat Basra lagi, Rasul teringat perjalanan pertama. Cuma ini tidak diceritakan baliknya atau berangkatnya mampir ke Basra. Cuma karena teringat bahwa pernah dijamu di gereja dekat Basra itu, akhirnya dia berhenti juga dekat gereja juga, tapi hanya ngelihat nongkrong. Jadi mampir. Kemudian dia duduk di sebuah pohon. Nah, pada saat itu ternyata, kalau kemarin kan rahibnya namanya Buhairo atau Georgius. Sekarang rahibnya sudah berubah. Jadi bukan rahib yang sama. Namanya Nasturo kalau bahasa Arabnya. Saya tak cari literasinya, Nestorius. Nggak ngerti juga Nestorius. Jadi rahib berbeda dengan perjalanan tempo yang usia 12 tahun dulu atau usia 9 tahun. Berbeda. Sekarang rahibnya berbeda. Rahib yang berbeda itu ternyata mengamati juga. Mengamati, ini ada orang duduk di sebuah pohon dan rahib itu melihat bahwa pohon itu melindungi dari panas. Jadi terlihat pohon itu condong gitu, nekuk untuk melindungi Nabi dari mungkin beberapa dagangnya, mungkin pohon besar. Di situ duduk beliau dan terlihat oleh rahib Nastura ini bahwa pohon itu merunduk untuk melindungi baginda. Lalu si rahib tadi turun juga seperti Buhairah, turun. Tapi yang ditemui bukan baginda Rasul, Maisarahnya, pendampingnya. Kamu harus jaga dia. Dia mungkin akan jadi penutup para nabi. Karena tidak pernah ada yang seperti itu dilindungi pohon. Jadi orang yang dilindungi pohon, duduk di pohon lalu pohonnya melindunginya, itu hanya seorang nabi. Ternyata Maisarah juga tidak bercerita, nanti ceritanya setelah pulang.
Jadi Rasul hanya kangen sebenarnya, rindu bahwa dia dulu usia 12 atau 9 tahun pernah jalan ke Sam, mampir ke sini, ini gereja ini. Mungkin ya kalau kita 12 tahun ke 25 kira-kira ya, ini kalau kita sepakat yang 12 tahun. Ada 13 tahun masa. Kalau kita sepakat yang 9 tahun seperti Syekh Umar bin Abdul Jabbar, berarti kira-kira ada 16 tahun. 16 tahun itu bukan suatu apa ya, yang sebentar. Jadi mungkin gerejanya ada perubahan, mungkin jalanannya berubah. Tapi Rasul kangen, detail jalanannya masih ingat. Gereja letaknya masih ingat. Mungkin detailnya berubah, tapi letak gerejanya masih ingat. Oh, di sini. Kangen aja dia, duduk. Akhirnya itu yang disampaikan oleh Pendeta Nasturo, lalu sampai di rumah ketika Sayyidah Khadijah sedang ada tamu juga dengan para perempuan lain. Ini Maisarah datang. Senang, sumringah. Maisarahnya datang dengan perasaan senang. Apa yang diceritakan? Selama perjalanan dengan baginda Rasul, Maisarah tidak pernah merasa terik. Kayak sepertinya diikuti awan. Awan seperti mengikuti. Jadi nggak pernah kerasa panas. Selain keuntungannya yang luar biasa dan tidak pernah dicapai perdagangan sebelumnya. Luar biasa. Begitu juga dengan berita dari Rahib Nastura. Beliau ceritakan senangnya. Itu kemudian yang membangkitkan Sayyidah Khadijah. Karena sudah suka tadinya dengan keamanahan dan kejujuran. Ini yang gitu. Ini dia gitu ya. Jadi ada sesuatu harapan lalu pas ini. Jadi setelah pulang itu beliau sudah istilahnya menetapkan keputusan untuk melamar baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mari kita baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.